Alhamdulillah pagi ini saya secara pribadi bersyukur bisa hadir di sini. Pertama setelah lama tak di sini saya lama banget di sini sudah lama sekali. Apalagi kalau saya sudah jadi orang saya, jadi kayak suntik sudah baji. Yang kedua saya berhadapan bermajelis dengan para guru. Ini adalah majelisnya orang hebat semua. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Innama bu'ithtu mu'alliman. Tugas Nabi itu sedang kita pegang dan kita jalankan. Sesungguhnya itu sebagai mu'allim. Sebab saya ada para mu'allim-mu'allimah. Terus bagaimana yang yayasan? Yayasan yang menaungi lembaga pendidikan, pahalanya sama. Jangan-jangan yang paling besar pahalanya yayasan. Dan sering kita dengar ada hadis Nabi SAW, sedikit mengingatkan saja. Ketika Rasulullah SAW dalam satu safar sangat panas, cuaca sangat panas, tapi sedang puasa. Sebagian sahabat kemudian tidak kuat lagi berpuasa. Dan memang konsepnya puasa itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ketika ada orang sedang puasa tapi ngotot sampai dipapah, apa kata Rasulullah? Ulaika humul usra, maksiat. Jadi yang paling bagus kalau sudah seperti itu berbuka. Nah, sahabat yang berbuka puasa ini kemudian dia minum, kenyang dia kemudian berikan makanan buat unta-unta dan kuda-kuda itu. Setelah itu mereka bikin bangunan, ada satu atap. Dan siap bangunan itu, mereka yang tidak puasa itu dibikin atap. Orang-orang yang sedang berpuasa itu dan kelelahan tidak punya tempat berteduh, semuanya numpang berteduh di situ. Maka kata Nabi SAW, mengenai perbuatan sahabat ini, kata Rasulullah, hari ini yang paling besar pahalanya siapa? Yang puasa yang berbuka. Di saat kawan-kawannya sudah bersusah payah puasa, ada beberapa orang sahabat batalkan puasanya. Di tenda, dikasih minum, sehingga kendaraan atau unta-unta itu segar kembali. Kemudian mereka bikin tenda, sahabat yang kepanasan semua numpang teduh di situ. Dan kata Rasulullah, yang paling besar pahala hari ini adalah yang tidak puasa. Sebab gara-gara mereka yang tak puasa bikin tenda, orang yang tidak puasa, orang yang sedang berpuasa, puasa dengan nyaman. Jasa dari mereka itu. Ada berapa ratus ini kerjanya yang seperti ini. Sudah semua pendiri dari siapa? Yang bawa pendiri yayasan itu semuanya mendapatkan jaringannya dari APK. Mereka semua berpendidikan. Tetapi para guru juga semuanya sedang menanam jariah semuanya. Kita sedang menanam jariah untuk akhirat kita semua. Kerja yang banyak pahala itu kerja apa? Jadi guru kan. Berapa murid? Berapa murid? Jadi di mana? SMK 275. SMA. Pergi di kampungnya. Pergi di kampung. Kayak santai kan? Boarding. Hari-hari kita selalu bertemu dengan santri SMK. Kita sedang menuai dari itu bersama. Tapi jangan dimodai. Kebaikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kama tadi di mana sah? Kama tadi safwanin adaihi turabun wa asarahu wabilun fata'afahu sadda. Kebaikan yang sudah kita tanami ini sudah kita rawat sampai seperti tadi. Ada sebagian pengurus yayasan dan diri yayasan sudah memberikan kepada Allah Subhanahu dan melakukan dalam kuburnya dengan jari yang ada di mata.
kita jadikan ini sebagai lahan akhirat kita. Saya cerita sedikit, saya dapat tanah di sana itu. Ini bukan pribadi curhat, tapi tentang betapa istimewanya itu. Yang ngasih tanah itu orang desa, tentara. Kalau dulu pengajian kerja tentara. Ketika dia nyalakan surat itu ke saya, apa kata dia? Ustaz, saya kalau dunia ada banyak, maksudnya jahat saya ada banyak. Kedapat sederhana lah. Tapi saya dulu akhirat saya. Ambil tanah. Kelola suka-suka aja Ustaz, pokoknya kami cuma saya akhirat saya. Kalau saya dikasih bulan-bulan itu saya ambil kan gratis. Saya kebayang bahwa apa yang saya lakukan hari ini pun yang paling besar pahalanya beliau itu masih lama. Dan hari ini para guru juga melakukan itu. Dia kasih anak ini mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Setelah itu anak itu berubah. Lalu dia jadi lulus menjadi Ustaz kan kalau tidak salah kan? Tidak salah, tidak salah. Mari lagi tidak salah. Siapa guru? Masih ada guru sini. Masih. Masya Allah, ini gurunya bangga ya Allah. Ini anak yang lucu-lucu. Sekarang jadi guru lagi. Ini pahalanya sudah berlapis-lapis sudah ini. Ustaz itu ngajarin anak-anaknya apa semuanya yang dapat pahala satu. Dan gurunya yang mungkin hari ini sudah tidak lagi mengajar, mungkin hari ini sudah wafat. Kita seperti itu. Sehebat-hebat Imam Syafi'i, maka yang lebih besar pahalanya siapa? Guru Imam Syafi'i. Yang lebih besar sehebat-hebat Imam Bukhari, yang lebih besar pahalanya lagi adalah guru Imam Bukhari. Dan menonton-nonton para pahalanya adalah Rasulullah SAW. Kita semuanya mendapatkan ilmu dan agama lagi. Para Ustaz, para Ustazah, para Ustazah jami'an. Alhamdulillah kita sekarang sudah di bulan Sya'ban. Sebenarnya ketika kita membahas Ramadan, maka Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menurunkan ayat yang dibacakan Ustaz Teguh tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus syiyam. Allah turunkan di bulan Sya'ban. Tahun ini tahun yang puasa. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kewajiban puasa Ramadan. Tapi sebelum Allah turunkan kewajiban puasa Ramadan di tahun kedua di bulan Sya'ban, ini butuh waktu berapa tahun? 15 tahun. Rasulullah mendapatkan wahyu umur 10 tahun. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, tidak ada kewajiban Ramadan. Tambah 2 tahun, berarti kisah kasarnya 15 tahun Rasulullah berdakwah. 15 tahun lamanya para sahabat memeluk Islam. Setelah itu baru Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu. Panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman itu dipersiapkan oleh Allah yang bersama. Begitu Allah wajibkan puasa Ramadan, semuanya menikmati Ramadan itu. Karena persiapannya berapa lama? 15 tahun. Sampai pada panggilan wahai orang-orang yang beriman itu butuh perjuangan yang cukup panjang. 15 tahun ditempa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah merasakan manfaat sedahsyat itu tiba-tiba puasa Ramadan saja. Umur berapa kita mulai puasa Ramadan? Ada umur. Ada anak-anak belum sekolah sudah puasa kan? Iya. Latihan. Ya. Tapi kita betul-betul merasakan bahwa puasa kita ini betul-betul puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira umur berapa? Kayak puasa Ramadan saya sudah seperti diinginkan oleh Allah itu di umur berapa? Sudah seperti diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sampai hari ini puasa atau ibadah puasa Ramadan itu masih berkesan. Memang dalam syariat puasa itu taklif, iya kan? Tapi kalau orang sudah usia balik, maka berlaku 5 hukum yang disebut hukum taklifnya itu. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Beban. Tapi itu memang maknanya beban. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukankah Allah menyisipkan di ayat-ayat puasa itu
Yuridullahu bikumul yusra, masa kita Allah ingin kemudahan. Pemakanan minkum maridan, Allah ulang sampai 2 kali itu. Karena Allah ingin puasa itu mudah. Tapi dia tidak, agar dia tidak menjadi beban, agar kita menikmati. Maka ayat itu oleh Allah Subhanahu wa taala walitukmilu al-iddah. Apa artinya? Sempurna. Memang itu sempurna. Apa beda sempurna dan selesaikan? Selesaikan, sempurnakan. Dikerjakan ini sampai sempurna, atau kerjakan ini sampai selesai. Paling bagus sampai sempurna atau sampai selesai? Sempurna dan selesai. Sempurna itu selesai tak ya? Kalau selesai? Itu bahasan yang besar. Sempurnakan. Setelah itu baru walitukabirullah, baru kita Allahu Akbar, karena kita sudah menyempurnakan sebaik-baik amalan. Sempurna ibadah. Dan ini wasiat oleh Allah yang bersama. Agar begitu Allah perintahkan puasa Ramadan, dan begitu puasa Ramadan Allah tetapkan di tahun itu, di bulan Ramadan, ternyata tidak hanya puasa, apa kewajiban yang lain? Zakat. Jihad bisa iya kan? Tepat di tanggal 17 Ramadan, di saat di bulan Ramadan, Allah wajibkan berjihad ketika terjadi perang pada kubur. Kita tidur Ramadan ngapain? Bersyukur. Ya, tapi intinya jemaah sekalian, sahabat dan saudara sekalian, sahabat menikmati puasa Ramadan itu, dia tidak menjadi beban. Sebab orang kalau menjadikan sesuatu menjadi beban, dia akan yang penting selesai, karena dia cuma sekedar beban. Saya sudah masuk ke kelas, beban saya sudah selesai, tak ada kalimat sempurna. Dalam hadis itu Allah memberikan ayat ini hadis ini. Dan Allah yaitu anjir gimana sih? Ketika Allah mewajibkan sesuatu, kita terus dengan ikhlas dan dengan sempurna. Makanya ketika orang sholat, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat pertama ada yang bilang begini, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Itu apa ya? Alhamdulillah ketika itu sudah sempurna atau sudah selesai? Selesai kan? Secara riwayat memang tidak ada Rasulullah mengajarkan setelah salam Alhamdulillah. Memang dia ingin bersyukur, disyukur aja salah tempat. Salah tempat. Sebab apa? Sebab kita khawatir kalau sholat yang Allah inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka yang dibaca pertama kali oleh Nabi SAW begitu selesai sholat adalah Istighfar. Dia bukan sepakat bahwa karena kita sudah berdosa maka kita istighfar. Tapi boleh jadi karena kita tidak tuntas seperti apa yang diinginkan oleh Allah, kita merasa perlu minta ampun Allah agar ibadah kita. Tapi kalau cuma sekedar selesai, ini contoh, ada barang yang berat, begitu barang kita, kalau yang berat itu dipikulkan, kalau ringan, dijinjing. Kalau barang itu begitu sudah capek, kita tahu, gitu kan? Apa yang enak kita ucapkan ketika itu? Alhamdulillah. Beban. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum begitu datang kewajiban Ramadan, apakah mereka menyikapi Ramadan itu sebagai sebuah kewajiban, sebagai beban, atau apa seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW kepada Bilal bin Rabah? Ya Bilal, ketika beliau akan sholat, ya Bilal, arihna bisolat. Sama itu, sama puasa Ramadan, sama sholat, sama ibadah. Pernahkah kita mengatakan bahwa wahai Bilal, rehatkan kami dengan sholat? Kita kalau sholat itu rehat rasanya. Kalau kita saat sholat itu sudah rehat, maka insya Allah tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bilang bahwa ini tidak inna salati, tidak menusuki wa mahyaya wa mamati, tidak indah rabbil alamin. Tapi ya Allah, ini perasaan beban ini syukur ada selesai. Kesannya bahwa dia tidak pernah lagi mencintai beban ini. Dan kalau mereka Allah kasih diskon, alhamdulillah ini kan. Berbeda dengan Allah yang menimani. Jadi setelah 15 tahun, Allah ingin ketika Allah berbuatkan orang yang sudah siap. Dulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, patokan usia balik secara umum umur berapa? Sampai hari ini kan? Sampai hari ini. Ciri-ciri balik itu ada 3 dalam mazhab Syafi'i kan? Pertama, laki-laki. Ihtilam. Mimpi basah. Terjemahannya mimpi basah. Mimpi yang ada basahnya. Nah, itu harus begitu. Tapi mimpinya nggak boleh ditanya. Yang penting ada basahnya. Jadi kalau kita ngajarkan usia balik kepada anak-anak, tidak perlu ditanya dari malam mimpi apa, gitu kan? Tapi ada bukti basahnya, ada wajib mandi. Jadi ihtilam itu kalau mimpi saja tidak ada basahnya, maka dia tidak berlaku hukum hadas besar. Yang kedua, kalau perempuan dia sudah mulai haid. Yang ketiga, tidak haid, tidak lebih basah, maka dia umur 15, bukan 17. Kita dari 17 angka, jadi kita 15 kan? 15 tahun itu. Di masa Rasulullah SAW ukuran umumnya 15 tahun. Kalau dia belum 15 tahun, belum boleh ikut berjihad. Itu sebab boleh berjihad. Karena itu usia orang dianggap begitu dapat beban, dia akan enjoy dengan beban itu. Dia berusaha usia. Kalau kita 15 tahun, kelas berapa ya? Kelas berapa sekarang? SMP ya? SMP. 15 tahun. SMP ya? Kelas 3. Kalau di Darussalam biasanya 3 SMP sudah. Kan bisa umur sekarang berapa SD? 6, 7. Pas 9 ya? 9. Nggak mulai masuk SD umur 7, 6 bisa 6. ya? 6. Kalau negeri 7. Kelas 3 SMP. Sekarang ini usia baliknya ada kelas 6 SD. Mana dulu SD? Pas 4 aja ada. Kelas 4 SD sudah ada. Nah, makanya ulama zaman dulu sudah bahas usia paling cepat umur 9 tahun. Hijriah masih bisa sedikit minimal 5 sampai 15 ya. Sudah bisa dianggap haid walaupun belum 15 tahun. Nanti mas sekalian. Jadi bayangkan anak-anak umur 9 tahun umur berapa? Kelas 4 tu? 11. 9. 9. Kelas 4. 7 lah. 9, 10 lah. Kalau zaman dulu 9 sudah masuk yang jarang. Di umur segitu tiba-tiba dia sudah wajib sholat, wajib apalagi puasa, wajib menjaga aurat. Dia tidak bisa sembarangan ketemu sama laki-laki sembarangan. Apa saja dia di umur segitu kan? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala saja menyatakan umur 15 tahun. Sudah begitu anaknya, dia terkejut-kejut, dia tinggal dalam lingkungan yang dia jauh dari suasana Islam. Bagaimana dia akan bisa menerima betapa indahnya sholat, betapa indahnya Ramadan, sebab dia tidak dipersiapkan dengan baik oleh orang tua. Maka butuh ada sekolah dasar Islam terpadu. Lahirnya itu begitu. Jika ada yang alumni SD kita selain angkatan 1 Ada banyak. Ya ada kan? Ada juga alumni SD kita. Ada yang ibu-ibu itu ada. MC kan? MC. Kalau masih bisa betul, apalagi kalau MC. Nengok orang berkibau ini susah banget dulu ya. Bayangkan itu tiba-tiba haji. Alhamdulillah generasi sekarang itu. Zaman dulu kan untuk cari jilbab untuk anak-anak itu kan susah kan? Susah. Sekarang tengok anak-anak sini di jilbab. Begitu sampai ke Mekah, tengok anak-anak orang-anak tak ada jilbab. Sama Indonesia. Iya kan? Betul. Ketemu sama anak-anak, ada kan yang jilbab umur segitu? Nggak ada. Tapi begitu usia balik, bukan jilbab, langsung jaga. Iya kan? Kenapa begitu? Karena mereka dipaksa oleh kondisi sosial. Saya punya saudara saya, kemarin saya kesana tuh.
Saya rutin kalau Mekah itu jumpa ada Pak Uti saya, Pak Uti sama Uti. Bila saya ke sana, Mak Uti saya sekali itu tak pernah jumpa saya. Padahal saya panggil Mak Uti, kalau dia datang ke Indonesia, ketemu. Tapi kalau saya datang ke rumah dia, tak ketemu. Kenapa saya tak disambut sama dia? Sebab dalam tradisi orang Arab, laki-laki hanya disambut oleh keluarga laki-laki. Jadi anak-anak perempuan yang satu itu tak coba saya keluar semua menantu dia, semua laki-laki. Sampai saya itu, tak coba dia. Mungkin kalau di kita bisa bayar dia. Kalau mak saya tanya, jumpa mak saya tak jumpa. Mak saya pun paham. Sebab mak saya kalau datang ke sana, Pak Putih saya tak keluar. Anak laki-laki kita keluar, dia keluar. Semua anak lain mereka hidup dalam kondisi sosial begitu, oleh kondisi lingkungannya. Jadi tidak heran kalau anak-anak orang Arab lagi kecil saya ketemu itu anak-anak yang sepupu saya itu, dia datang jumpai saya salaman, tak ada satu yang berjibak karena masih belum. Begitu balik jangankan salaman, jumpa saya pun tidak lagi. Tiba-tiba dia berada kondisi alamnya, kondisi sosial begitu. Nah anak-anak kita zaman ini nggak bisa begitu. Anak-anak kita ini memang mesti dari usia 3 tahun, 4 tahun berjibak. Kenapa? Sebab kalau tidak dibudayakan sejak itu, nanti begitu usia balik, begitu terlalu berat bagi jibak. Kita beda situasi alamnya kan. Sama misalnya, ini kalau sholat, nih kalau saya tanya, ini kalau kita langsung sholat zuhur, bisa nggak langsung sholat tanpa mukena di situ? Bisa. Nggak bisa. Nah, maksudnya bisa dalam konteks hukum. Bisa langsung sholat. Artinya tanpa mukena sholat kita sah. Berarti pakaian kita sudah sadar itu. Kenapa? Pada dasar mukena itu tradisi orang-orang kita dulu, karena cara berpakaiannya tidak sesuai standar untuk menutup aurat. Tapi kalau saya tengok tidak menutup aurat pada Syafi'i juga ini. Kalau Syafi'i mana yang pakai Syafi'i? Karena mazhab Syafi'i itu mengekalkan tradisi. Ini apa namanya? Di bawah dagu sini ya. Sini. Itu dalam mazhab Syafi'i ketika kita sholat itu termasuk maka sholatnya pakai begini, pakai mazhab Syafi'i. Tapi depan saya tidak Syafi'i semua. Maliki. Kalau nggak pakai mazhab Maliki ini nggak tahu sholatnya di sini. Asal kamu takbir Maliki itu. Betul ya? Bukan. Saya pakai kata mati, kata pun nanti kalau dia kembali hijab dia harus kasihkan. Nah, persiapan itu butuh. Jika begitu dia masuk di usia balik, dia menikmati itu. Anak-anak kita hari ini, kenapa tidak sulit kita suruh puasa? Sejak kecil sudah puasa. Ketika dia tinggal di lingkungan seperti ini, di rumah dia sudah mencintai orang tua, begitu sekolah dia sudah di lingkungan seperti ini, tidak bergaul bebas. Ya kan? Zaman dulu satu kayak namanya SD mesti sekelas bagi perempuan kan, SMP sekelas lah. Masih. SMP. Masih. Kalau SMP tahun 60-an, 70-an, 80-an kan. Jangan aja gitu semua kan. Perempuannya pun begini. Walaupun sudah pakai jilbab, kalau foto harus nampak telinga. Iya kan, gitu ya. Dulu zaman dulu kalau foto harus nampak telinga. Tidak ada sesuatu yang boleh ditutupi karena dianggap ya. Pada aturan Allah sudah banyak sampai lingkup. Tidak kepolisian. Maka wajar kalau kemudian kita ketemu dengan generasi yang bagi mereka itu biasa saja. Kenapa? Tidak diletakkan langsung kasih. Bagaimana kelasnya kayaknya Pak. 5 ya caranya. Nah, Allah Subhanahu wa taala keimanan Kalau kayak gitu harus memang dari pendaftarannya harus seimbang. Makanya kalau kita baca dalam sejarah 13 tahun ada nggak orang munafik? 13 tahun di Mekah itu ada nggak orang munafik? Kenapa tidak ada orang munafik di Mekah? Karena 13 tahun itu isinya cuma satu penderitaan semuanya. Macam mana orang mau jadi munafik? Karena kalau jadi Islam dia menderita. Bandingkan terang-terangan saya kafir dia aman. Karena itu tidak ada orang munafik di Mekah. Munafik baru muncul setelah Rasulullah menjadi penguasa di Madinah.
orang-orang yang di dalam hatinya kekafiran ingin menyelamatkan dirinya supaya dia tetap dianggap aman, tapi dia tetap kafir, maka dia dia orang munafik. Munafik itu di Madinah. Di Makkah kita tahu ada begitu beratnya. Apalagi kalau kita baca sejarah bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana keluarga Yasir. Sabran ya ala Yasir, kata Rasulullah kan, sabarlah wahai keluarga Yasir, surga Allah sudah menjadikan surga berkaya sekeluarga. Nah, jadi kita hari ini tidak akan bisa menikmati Ramadan dan semua ibadah itu kalau masih mindsetnya dia adalah semacam beban. Nah, pertanyaan macam mana supaya tidak jadi beban? Karena secara fikih pun dia disebut beban. Salat beban, puasa itu beban. Terkait dengan harta juga ada kewajiban beban zakat. Ada nggak orang mengeluarkan zakat? Kata dia, Masya Allah, semangat sekali untuk zakat. Ada nggak orang bersemangat sekali bersedekah? Lebih sedekah, semangat sekali. Ada yang tidak sama sedekah. Bertaruh batin kita ini. Yang bersemangat bersedekah itu, misalnya gini, dia sudah terbalik, sudah mau mati, sudah berubah. Menurut analisa kami, hasil diagnosa semua kami semua tim dokter sudah berebut, lalu kami ambil satu keputusan, ini usia bapak paling tahan 24 jam. Hartanya 1 triliun. Bersedekah nggak dia? Bersedekah. Kenapa? Buat apa lagi 1 triliun? Kalau mati, ahli waris berebut. Sudah capek saya nanya siang malam saya betul-betul lumus, mati berebut, saya sedekahkan semua ke dia. Ketika dia bersedekah dia tidak punya beban, hanya orang yang seperti itu. Tapi selagi kita masih hidup masih ada lupa. Nah, tapi saya menemukan orang yang semangat bersedekah. Kenapa? Kalau saya cerita ada orang dia ini karena dia sudah merasakan kenikmatan sedekah. Jadi kalau saya ke kita hari ini bicara sedekah itu ada berkahnya, yakin ada berkahnya. Itu baru sampai ilmu apa? Ilmu teori kan? Hanya sudah merasakan keberkahan sedekah sih. Ini sama mirip dengan ada nggak yang pernah meruqyah sih? Meruqyah apa? Nah, pernah meruqyah? Belum. Saya pertama kali meruqyah, kenapa? Jadi ada anak sepupu, main pakai sebulan sana. Begitu malam-malam teriak-teriak dia, menjerit-jerit dia. Pas saya lagi ada di situ, kata sepupu saya, kata dia, ini ruqyah anak kau dia kan anak ibu. Jadi dululah, dulu sejak dulu itu saya ruqyah. Begitu saya baca ayat, Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Saya baca Fatihah dulu. Aku jerit-jerit aja dia, dalam hati saya. Saya gitu juga saya. Saya keraskan pada saya, makin menjerit dia. Kacau saya dibilang apa bacaan nggak betul kan? Jadi ketika saya hidup saya ragu. Apa gak dot ya? Saya dikototin sama dia. Atau baik kan dia? Karena dia nggak berbuat. Ada ruqyah saya. Saya bacakan lagi ruqyah. Ayat kurus di bolak-balik saya baca. Nangis dia kan. Saya juga bisa betul. Terus dia tidak bisa bawa kakak sepupu saya. Mungkin dalam hati dia kenapa tak bisa dari ini. Akhirnya rupanya dia itu sebenarnya baru saya belakangan tahu. Ternyata dia, akhirnya saya pernah ingat cerita kawan. Kalau kamu panggil dia, kasih air sama garam. Dia berpuasa ruqyah. Dia harus setengah jam. Boleh apa saya baca. Dia kata saya kalau tahu nangis. Kakak itu jadi bingung ya kan. Iya. Kalau masing-masing dibaca. Akhirnya bangun saya. Tapi motor saya ingat lagi, terus saya mau doa. Apa yang dikhususnya? Saya minta, Kak, ambil garam, penuhkan setengah gelas risi garam. Nanti agak minum tadi ya. Ambil dia garam minum, masih gitu. Saya, Kak, dia dulu sebenarnya dia pelakon, dia kan pelakon. Apa asal saya diceritakan? Dipukul sama mak dia kan. Jadi begitu loh formula itu begitu. Bercanda gitu. Saya punya kawan bacaan Quran biasa saja, kerepotan. Begitu dia dekat orang yang sedang kejagaan yang sedang kesurupan itu,
Begitu dia pegang, ya, masuk respon. Dibacakan beberapa ayat masuk. Dalam hati ini sama aja nih. Saya tanya bisa sangat dia. Nah, kenapa saya tanya? Kamu cuma saya sudah ini bukan yang ini yang sekian kali pasien saya. Jadi rasa yakin sudah kuat. Jadi orang kaya ini, dia orang kaya. Begitu duitnya hilang. Duitnya hilang. Berkah Sama itu 500 juta itu sama. Dolarnya $1 itu 2.000 kan. 500 juta besar itu. Akhirnya di dalam persoalan Ustaz itu diajarkan sama Ustaz itu kata Ustaz, dan dia tak doa Ustaz, doakan saya supaya uang saya hilang. Kata Ustaz, saya doakan. Tapi balik tak, ya namanya doa kan. Balik atau tidak berusaha Allah. Tapi kata Ustaz itu saya tanya satu hal. Bapak senang zakat tidak? Kata saya zakat tidak. Jadi duitnya ratusan juta, zakatnya cuma 2,5 kilo. Dia tak paham zakat emas. Diajarkan sama Ustaz itu, lalu kemudian dia bertobat. Waktu tahun itu belum 70 juta. 70 juta zakat. Berapa? Ada yang belum bertiga. 70 juta dari 2,5% dari banyak dia. Intinya tahun itu keluar 70 juta zakatnya, lalu dia berangkat haji. Zaman itu haji plus gampang, kata tahun itu berangkat haji. Pulang itu dia cerita. Terus tadi itu Ustaz, kata dia kata Ustaz, dah balik duitnya 500 juta itu. Tapi tidak balik 500 juta. Tapi baru saja saya sign kontrak dengan perusahaan Malaysia yang milik untuk tempatnya. Hanya sekian. Hilang 500 juta mengembalikan panen setelah dia tunaikan zakat. Sejak tahun itu sampai hari ini, jadi waktu krisis moneter, kawan-kawan sudah habis semua. Dia masih sampai hari ini masih aman dia. Dia bangun masjid. Tahun kemarin itu zakatnya 200 juta lebih. Pak Imam ini 200 juta. Apa loh Pak Imam? Pak Imam bisa bayar zakat. Dia tak beli. Pokoknya ini zakat saya 200 juta lebih. Jadi dia setiap tahun konfirmasi dia tak ada mikir. Kenapa sampai dia berhenti? Dia sudah menikmati sedekah itu segitu berkahnya. Sebab dia pernah alami itu. Dia keluarkan 70 juta setelah itu lipat-lipatnya. Nah ini bukan dia semua ini alasan. Masuk beda. Apa-apa Dia menikmati itu karena dia sudah merasa kesenangan. Nah, kita puasa ini setiap bagaimana bisa nikmat. Kita cek lagi lah. Apa cek pertama yang paling gampang itu adalah suasana batin ketika kita akan menyambut Ramadan. Kalau memang Ramadan itu istimewa, kalau Ramadan dengan segala keagungannya, bukan dari kita sambut dengan semangat. Apalagi jadi guru, capek ini buat tadi sudah ngomong berkui-kui, habis itu tak boleh minum, capek. Ini kalau bulan Ramadan baliknya jam berapa? Jam 12. Sampai jam 12. 12. Sorry 12. Capek kan? Apalagi masuk satu hari berapa jam? Jam 8. Ada jam 8 sampai 12. Kalau kemudian sejak awal itu baik beban, kita masih cukup waktu untuk segera berbenah sebelum datang Ramadan. Bahwa hati kita sedang rosak. Bahwa kita ini betul-betul belum seperti diinginkan oleh Allah ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai betul-betul beriman. Sebab ini beban bagi mayoritas umat Islam. Maka tunaikan Ramadan ini, apakah dia akan menjadi beban? Kalau sekarang saja kita sudah memikir ya Allah, berat Ramadan ini. Belum lagi tarawih kita di situ ada. Tapi itu sekian. Tarawih berapa rakaat? 11. Yang 20 lama kali. Kalau sebelum apa sudah jadi beban. Misalnya gini, ada nggak guru punya kewajiban tilawah? Ada. Ada juga. Maka sudah ngajar, sudah lulus administrasi. Ini lagi bulan lagi bukan. Guru wajib setoran tilawah. Apa tilawah? Wajib tilawah, wajib setoran. Ya Allah. Misalnya ya Allah, bukan apa lagi. Kan begitunya. Saya lagi. Tapi
kalau kita paham, hatta Rasul pun menjadikan Ramadan itu bulan perbaikan. Hatta Rasul pun menjadikan bulan Ramadan itu bulan perbedaan sebelumnya. Ini bukan maknanya beribadah sekadar bulan Ramadan, tidak. Ini kan plusnya saja. Udah tahajud sudah, Ramadan plus lagi. Udah sering baca Al-Quran sudah, Ramadan plusnya lagi. Tapi kalau di luar Ramadan tidak pernah baca Al-Quran, memang tetap baca Al-Quran juga Ramadan. Plusnya ada Allah. Nah, kalau kita tidak sampai pada tahap menikmati Ramadan, berarti memang masih ada masalah di kita. Saya tidak bicara di level anak-anak yang masih SMP SMA. Kalau mereka wajar usia begitu. Ini kan sudah seusia. Harusnya kita sampai pada level menikmati. Tahulah kita mulai puasa 15 tahun yang lalu. Berarti kan sudah 15 tahun kita ini. Adik-adik kita sudah baru 8 tahun. Artinya usia balik sampai sekarang sudah lebih 15 tahun. Artinya kita baca dalam kehidupan zaman Nabi, orang-orang beriman itu Allah wajibkan Ramadan setelah 15 tahun mereka masuk Islam. Kira-kira itu. Dan setelah 15 tahun mereka menikmati Ramadan itu, dia salat malam, salat tarawih mereka. Kita baca dalam sejarah bagaimana salat tarawih sahabat. Di malam pertama Rasulullah tiba-tiba sholat. Jadi Rasulullah sholat, yang sebagai sahabat juga sholat kan? Langsung Pak, mendingan kita berjemaah. Malam pertama mulai ada beberapa sahabat berjemaah yang menangis Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam kedua, kok tambah ramai kenapa? Karena mereka cerita kepada yang lain. Begitu dapat cerita dari sama tadi Nikmatnya lama sholatnya. Saya dapat saja Rasulullah. Iya. Jangan tanya bagaimana bagusnya Kalau dan kebetulan bagaimana ada namanya sholat nggak terasa. Cangkok. Coba kita cerita dari malam enak kami sholat di Masjid Al-Buri. Mulai jam 9 selesai jam 1. Ada pesertanya gitu. Karena itu kalau kita baca, kenapa zaman Nabi 8 rakaat, zaman Umar 23 rakaat, 11 rakaat, dan kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz 39. Kira-kira jadi dari 8, kemudian jadi 20, kemudian jadi 36. Tarawih. Kenapa zaman Rasul 8, kemudian zaman Umar kemudian menjadi 20, kemudian di zaman ini satu riwayat ya. Kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz menjadi 36. Karena yang mereka kejar itu kualitasnya sama dengan seperti masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata para sahabat? Begitu kami selesai sholat, buru-buru kami sahur karena sudah hampir Ya Allah. Kami sudah memasuki rakaat. Jadi bayang tarawih sama sahabat mereka menikmati 8 rakaat sampai sahur. di Saudi saja sekarang di pasca corona. Dulu Saudi kan kita ingat kalau sholat satu malam satu juz dengan jumlah 20 rakaat di Masjid Haram di Nabawi. Sekarang mereka ganti pasca corona ini di muka Masjid Haram di Nabawi itu salat tarawihnya 10 rakaat. Jam 10 selesai. Tapi ya santai lah. Tapi 10 rakaat, 20 rakaat. Jadi tidak 8 rakaat atau 3. Jadi tidak mau dia Di tengah lah ya. Yang penting beda. Nah, di kita pilih 8, Saudi 10. Tapi memang soalnya pelan, tenang. Begitu saja kalau bangun pelan bagus, tapi dia tangankan. 1 jam. Jadi tidak gulungnya itu sedikit. Nah, menikmati itu karena memang bukan karena dia sudah lama puasa, bukan karena dia sudah lama masuk Islam, karena keislamannya itu betul-betul sudah mati. Seperti Sayyidina Umar, maka istilah mu'allaf. Nah, ini selalu dikatakan istilah mu'allaf itu. Sebahagian kita mendefinisikan mu'allaf itu adalah apa? Orang baru Islam. Yang materi-materi kan Berapa tahun? sudah jadi di share aja ke 2 orang. Mu'allaf berapa tahun? Padahal yang akses. Ada yang 10 tahun. Mu'allaf juga 10 tahun mu'allaf. Padahal kalau kita buka dalam surat Taubah itu ketika Allah membahas nama sedekah lil fuqara wal masakin. Wal mu'allafati qulubuhum itu tidak diterjemahkan non muslim masuk Islam. Tapi apa itu? Orang-orang yang sedang dirayu hatinya karena keislamannya masih on off. Kalau dari kecil bergerak on off.
Nah umat Islam ini kan juga masih banyak begitu, sama standar iman masih ono juga. Sayyidina Umar begitu dia bersyahadat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, balik dari rumah Nabi, balik dari rumah anakku dari Nabi Allah. Balik dia bersyahadat, apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Dia Sayyidina Umar ini awal masih Islam. Begitu keluar dari Rasulullah, keluar dari rumah Al-Aswad bin Abi Waqqas, rumah pertama yang berdekat ini adalah rumahnya Abu Jahal. Berani Kami Jahal. Tinggi kan? Jahal. Umar sekarang sudah masuk Islam. Jadi keislamannya itu masih butuh, enggak butuh. Dia juga butuh. Dia sudah kokoh imannya. Kata apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Sebelum umat masuk Islam, kami baca Quran diam-diam. Sejak umat masuk Islam, kami berani baca Quran perlahan. Lihat efeknya. Jadi umat itu mu'alaf, tidak mu'alaf. Sebab iman hari itu dia bersyahadat, hari itu dia jadi negara Islam yang paling terdepan. Ya Rasulullah, kenapa kita diam-diam saja ke umat? Kenapa terang-terang saja Rasulullah? Kita benar, engkau Nabi, mereka salah, mereka kafir. Itu bahasanya umat. Makanya orang-orang yang walaupun dia baru masuk Islam, tapi begitu dia masuk dia nikmati Islam itu dengan pemahaman yang benar, maka memang dia akan menikmati. Nah kita berpuluh tahun masih begini saja, puasa tak boleh lagi, apalagi nanti kain musim panas ini. Lihat para sahabat dulu, ketika datang musim panas, maka bilang ahlan wa sahlan, selamat datang musim panas. Maka dia keluar puasa kami hari ini lebih lama daripada biasa. Begitu datang musim dingin, dan musim dingin itu malam dibilang ahlan wa sahlan musim dingin, selamat datang musim dingin. Jadwal sholat malam kami lebih lama dari biasa. Mindset akhirat. Nah jadi kita baru bisa menikmati itu. Boleh jadi karena kita memahami di pagi itu betapa dahsyatnya. Maka selalu saya ceritakan terkait dengan betapa dahsyatnya puasa Ramadan itu. Ini sudah kita menikmati Ramadan. Ada sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah. Salah satu asyar basyari di jannah, dia kan satu yang 10 sahabat yang tidak masuk surga. Kata beliau, suatu malam bermimpi bertemu dengan 2 orang sahabat di depan surga. Satu sahabat, 2 sahabat ini dua-duanya masuk Islam serta sebelumnya 2 sahabat ini satu masuk Islam dalam kondisi dia ibadahnya biasa-biasa saja. Jadi masih Islam ibadah biasa, sholat masih biasa. Satu sahabat lagi masuk Islam, tapi semangat ibadahnya luar biasa. Nekas, semangat, tidak mulai apa saja semangat. Tapi sahabat yang masih Islam duluan, masih Islam ini, yang semangat ini meninggal duluan. Meninggalnya pun dalam keadaan berjihad di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang satu lagi biasa-biasa saja meninggal setelah kemudian dan dia tidak mati dalam keadaan mati syahid. Bisa kebayang bagaimana jauh perbedaan 2 sahabat. Satu masih Islam dengan semangat, kemudian mati dengan syahid. Setahun kemudian sahabat yang satu lagi mati meninggal dunia, tidak mati syahid dan ibadah biasa-biasa saja. Tapi apa kata Abdullah? Kata Talha bin Ubaidillah, 2 orang ini sudah antri di depan pintu surga. Tiba-tiba sahabat yang telah meninggalnya disuruh masuk surga duluan. Setelah itu sahabat yang dulu masih Islam, yang dulu meninggal dan mati dalam keadaan syahid menyusul berikutnya. Setelah itu dikatakan kepada saya kata Bapak, irjid karena ulangnya tidak ada kamu pulang dulu, belum masuk. Lalu dia bangun, dia cerita kepada semua sahabat, semuanya terpesona, kaku. Takjub, bagaimana bisa orang yang meninggalnya belakangan tidak mati syahid, ibadah biasa saja, tapi masuk surga dulu. Begitu diceritakan sama Rasulullah, apa yang bikin dulu dia? Terus biasa aja itu. Apa yang diceritakan? Ada istimewa terus. Kan kata sahabat, ya Rasulullah, kan dia mati syahid, yang ini biasa saja. Terus bukan yang satu ini. Terus 1 tahun kemudian, ketika tahun sudah wafat, di tahun berikutnya sahabat yang meninggal belakang ini ketemu dengan bulan Allah. Coba dahsyat. Dia ketemu sekali saja dengan Allah.
ketemu dengan sekali Ramadan bisa mengalahkan orang yang mati syahid tapi tidak pernah bertemu dengan Ramadan. Bayangkan mereka Ramadan kita seperti Ramadan sahabat ini. Sudah mana kita sudah berada di hati. Jadi kalau kita tidak biasa Ramadan, bayangkan itu. Sekiranya Ramadan kita seperti apa yang dahsyat. Semangat inilah yang membuat kita. Kenapa? Hari ini mungkin kalau kita bicara apa manfaat dalam Ramadan secara langsung kita nampak. Tapi apa yang dijanjikan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah dahsyatnya pada Ramadan. Contoh yang lain. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Al-Taiful Ma'adi, kitab yang the best. Jadi kitab yang membahas amalan setiap bulan. Bulan Muharram itu ngapain di ibadahnya, apa istimewanya. Bulan Safar itu di ibadahnya, ini ibadahnya. Itu paling terbaik ditulis dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nama kitabnya Al-Taiful Ma'adi. Dari mana benar? Dari mana? Belilah itu. Saya nggak tahu sudah kesimbangan dulu. Tapi bagus dibedah itu. Nanti bulan Sa'ban kita baca ini, bulan Ramadan kita baca ini, bulan Syawal kita baca ini. Jadi per bulan itu. Jadi bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah dibahas setiap bulan Sa'ban saja agenda ibadah kita. Dengan kekhasan yang masing-masing. Nah, beliau menulis di antara hadis yang awal itu adalah tentang puasa itu Al-Nasiyah Malik. Puasa itu milikku dan dua anak istri. Aku dapat aku yang akan membalas. Tapi yang membuat ibadah itu istimewa adalah puasa itu milikku. Apa makna puasa itu milikku? Kata Allah ini, kita nanti kalau meninggal dunia, maka ada hadis Rasulullah yang cukup mengirikan namanya muflis, ya kan? Apa itu muflis? Bagusnya kata Rasulullah, apa itu muflis? Orang yang masuk, orang yang di hari kiamat, yang membawa pahala sebegitu banyaknya, sholatnya, puasanya dan sebagainya, tapi dia cuma membawa dosa kepada makhluk yang lain. Lalu kemudian semua pahala dia tadi karena dosanya belum termaafkan harus ambil oleh orang-orang yang dia zalimi. Lalu dia menghadap Allah dalam keadaan tidak punya pahala. Tapi apa kata para ulama? Ada satu amal yang tidak bisa diberikan ke orang lain. Jadi dia mau sholat diambil oleh orang lain. Dia mau sedekah diambil oleh orang. Misalnya gini, kita punya dosa sama si fulan, sampai kita wafat tidak kita maaf sama dia, dan dia pun tidak memaafkan kita. Maka cara menghapus dosa itu dengan cara transfer pahala dan dosa. Kalaulah pahala kita banyak, alhamdulillah. Kalau tidak, dosa yang kita ambil kamu tidak besar. Nah, pahala habis, terus kita menghadap Allah dengan apa? Karena semua pahala kita diambil oleh dia, kecuali satu kata Allah. Apa itu? Puasa. Maka kata Allah, fa'innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku. Karena itu nanti dalam konteks muflis itu, kalau orang yang muflis itu banyak dosanya kepada manusia, tapi dia masih punya pahala puasa, pahala inilah dapat pahala. Inilah yang dia pertahankan. Maka kalimat kata Allah ini menunjukkan aku luar biasa puasa itu. Ini yang membuat kita bersemangat untuk menyambut puasa Allah. Belum yang lain dalam ya. Jadi sekalian maafkan Allah ya teman-teman. Jadi yang membuat kita menikmati puasa Ramadan itu karena nikmati Ramadan itu kita mendapatkan sesuatu yang biasa. Dan kalau kita baca kehidupan para sahabat, para salafus saleh, hatta Rasulullah SAW begitu sangat menspesialkan ibadah di bulan Ramadan. Baik. Kemudian yada'u syahwatahu wa ta'amahu min najli. Nah, memang itu adalah bagian dari aktivitas Ramadan itu. Kenapa membuat kita bersemangat itu? Pelajaran dari Ramadan itu tentang dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makanannya, kata Allah, min ajli, karena aku. Pelajaran besar dari puasa Ramadan atau dari semua ibadah puasa itu adalah pengajaran tentang keikhlasan kita di dalam beramal. Jadi apa bisa dipastikan? Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makanannya karena aku. Nah, itu hakikat
definisikan ikhlas. Sebagian orang mendefinisikan ikhlas itu sama dengan maknanya pasrah. Padahal ikhlas itu dia kerjakan karena Allah atau dia tinggalkan karena Allah. Ikhlas. Sesimpel itu ikhlas. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kalau misalnya kita kehilangan uang atau ada teman kita kehilangan uang, apa nasihat kita kepada dia? Ikhlaskan saja. Dan akan kembali terus Ikhlaskan Saja lah. Jadi saya ganti. Ikhlaskan saja. kalimat ini ikhlas bahasa Indonesia. Kalau sama beliau udah ikhlaskan aja. Saya ganti. Pasrah, Bisa dibayar. pasrah kan? Pasrah aja. Iya. Jalan ikhlasin aja. Itu yang paling gampang. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum. Kata Allah, orang yang tidak sanggup bayar hutang itu, kalau sudah jatuh tempo dan dia tak sanggup bayar, tak sanggup ya, bukan tak mau, maka apa kata Allah? Fa nadhiratun ila maisarah. Kasih dia tempo lagi supaya dia bisa kapan dia bayar. Pertanyaan lagi. Tapi kalau sampai kapanpun dia tidak sanggup juga bayar, maka apa kata Allah? Wa an tasaddaqu. Udah baca kita? Ikhlasin aja. Kalau kata Allah, sedekahkan saja. Ikhlas itu, karena ikhlas itu nggak tepat. Ada ibu-ibu nangis di hadapan pendidikan jenazah suaminya, mana suami sudah wafat, yang pergi tidak akan kembali. Tangis pun sampai ke air mata ibu, dia meninggal tidak akan hidup kembali. Sudah, terus Ikhlaskan. Ikhlaskan saja. Padahal ketika Rasulullah SAW ketemu dengan pembantaian pada keluarga Yasir, Yasir dibunuh, istrinya semuanya dibunuh. Kalimat Rasulullah bukan ikhlasin aja wah Yasir, tapi sabar. Sabar. Sabar ya ahli Yasir. Sabar. Jadi konteks-konteks pujian itu sabar. Ikhlas itu konteks niat. Iya. Jadi jangan di tempat yang salah. Berbeda ya. Sabarnya. Kontennya niat. Jadi bagaimana kita bisa menikmati apapun yang kita lakukan? Maka kita koreksi pada niat kita. Sabar yang Dan niat kita itu paling gampang sekali dipelintir sama setan. Makanya Allah ingatkan yang paling gampang misalnya apa yang sudah kita lakukan itu paling gampang dipelintir sama setan. Maka menjaga keikhlasan itu sebelum kita jaga, ketika kita jaga, setelahnya pun pasca itu kita lawan keikhlasan kita. Misalnya ini masjid ini dulu itu biasa saja, tak secantik begini. Bapak Ibu tahu kan sejak saya pindah di sini, bisa di mana kan? Sejak saya pindah di sini baru dia adalah akhirnya hampir seluruh penghasilan saya sebagai masjid. Oh semuanya. Terus kalau dikatakan ini disebut wala tukiru sadaqatikum bimanni. Jadi mungkin aja dia tidak sampai mungkin aja semua. Nah semua kebaikan itu yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau saya saidin, kalau saya saidin, ada ini turabun pasawwa wafirun fatarakum soda. Ini seperti batu yang penuh dengan debu. Itu diukir habis. Ikhlas itu perlu kita jaga. Apalagi ikhlas jadi guru, capek badan, capek pikiran. Lagi kayak di pondok, lebih berat lagi kalau di pondok itu. Ada yang masih ilustrasi di pondok itu. Dia bukan jadi guru, dia juga jadi fotografer, dia juga jadi Orang tua. dokter, dia juga jadi psikiater. Nanti orang tanya, Pak Ustaz, foto anak saya tak ada, ya kalau dia fotografer. Pak Ustaz, anak saya demam, tolong ditangani, jadi kan dia dokter. Pak Ustaz, anak saya mengajuk ke apa itu susah di pelajaran, jadi psikiater, itu psikolog. Habis itu Pak Ustaz, anak saya tolong maju-maju aja, cuma dihibur, jadi lalu sana saya nak komedi. 24 jam lagi, belum lagi dengan atasan dengan atasan. Makanya memang para guru ini butuh keikhlasan, harus ikhlas.
kita sedang menampaki langkah-langkah jariah kita di semua nanti kita berlebih. Karena itu mas sekalian, bagi sekalian ibadah Ramadan kita, sholat kita. Makanya kan sejak awal ayat yang pertama, hadis yang pertama itu adalah hadis tentang ikhlas. Nah, yang penting lagi menjaga. Nah, untuk sampai pada kelihatan puasa tempat pelajarannya, puasa ini pelajarannya parah sekali ikhlas itu. Puasa pelajaran. Kita tinggalkan makan, kita tinggalkan minum, kita tinggalkan sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tidak tahu. Jadi pelajaran puasa orang tidak tahu. Saya tidak tahu siapa yang berpuasa hari ini, tapi saya tahu siapa yang tidak puasa. Saya betul-betul ya. Tahu siapa yang tidak puasa. Tapi siapa yang berpuasa saya nggak tahu. Maka kalau kita baca sejarah yang ditulis ketika Ibnu Rajab membahas itu, ada salafus saleh 35 tahun berpuasa, istrinya tidak tahu. Karena ibadah puasa ini sangat pribadi antara kita dengan Allah. Iya kan? Setiap dia berangkat kerja, dia jualan toko dia punya toko di pasar. Setiap dia berangkat kerja, kalau istrinya dia bekali makanan. Dia berangkat sebelum waktunya makan pagi. Jam berapa? Jam 6 dia berangkat kan? Ibu kalau makan pagi. Tapi dia puasa. Sampai di pasar dikasih sedekahkan ke orang. Dia pulang ke rumah, sampai di rumah sudah maghrib, tinggal makan saja. 35 tahun dia rutin puasa sunnah dan istrinya tidak tahu. Ini mengajarkan kepada kita juga bahwa kita perlu ibadah yang spesial antara kita dan Allah saja. Sudah banyak ibadah kita yang dipublish dan memang ada ibadah yang tidak harus dipublish. Ada nggak ibadah yang di sana haji tapi orang tak tahu gimana caranya? Mau hukum gimana kita? Sholat Jumat tidak ada orang tahu, dia tak bisa, tak sah. Tapi ada ibadah yang orang tidak tahu, mesti kita punya itu. Apa di sana? Tak tahu saya, orang saja. Tapi kita bisa membuat itu. Tidak mesti banyak-banyak agar tidak semua ibadah kita ini diketahui oleh orang dan betul-betul spesial untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah istimewakan puasa itu karena milikku, seperti tinggalkan semua itu karena aku kata Allah. Nah, kan kita butuh itu ada ibadah yang sifatnya sangat personal sekali dalam kita dengan Allah. Tahajud istrinya tahu, sampai tahajud istrinya tahu. Kemudian sedekah istrinya tahu. Karena rekening itu pegang sama istri. Mau transfer, itu dari harga teks mau istri. Dan apa yang sangat pribadi antara kita adalah puasa. Puasa tidak ada masalah. Tapi itu tahu pula dia kata. Nah, pelajaran puasa itu kenapa dia sangat istimewa? Karena dia antara kita. Nasi sahur. Iya kan? Itu juga mengisyaratkan bahwa ibadah yang lain itu juga ibadah yang makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Syawal ditanya kenapa banyak puasa sahabat di bulan Syawal? Dzaka syahrun yaqulun nasu an, bulan yang paling banyak manusia lalai. Tapi orang tak ada ibadah, apalagi puasa orang. Lalu kata Ibnu Al-Hambali, hadis ini mengajarkan tentang istihbabu, anjuran melakukan ketaatan di saat orang sedang lalai. Apa hikmahnya? Di saat orang tidak melakukan ibadah, kita sedang beribadah. Hikmahnya adalah ibadah ini kita lakukan lebih terjaga keikhlasan kita. Contoh, sholat Jumat, karena sholat Jumat atau sedekah, misal sedekah. Tiba-tiba lewat kota Impang, misalnya saya kota Impang, dari ujung sana masih semuanya, dari ujung semuanya masih, sampai depan kita ngasih apa kita? Ngasih. Atau misalnya Impangnya paling kita menggalang untuk Palestina. Setiap guru, setiap ustaz ngasih Impangnya langsung maju satu depan. Nanti nggak kira-kira? Iya kan? Jadi infak silakan nanti ke depan, nasi ke depan. Nasi nggak semuanya? Ada nggak yang beranikan nasi? Nggak ada. Kenapa kita nggak beranikan nasi? Kan sedekah itu sunnah, bukan wajib. Boleh jadi keterpaksaan karena dilihat oleh orang. Ibadah yang sesuatu yang dilakukan di depan umum gampang tercampuri selain kita.
tulis selain Allah. Tapi coba sholat malam. Siapa yang mau lihat kita sholat malam? Kita mau bangga-bangga di hadapan siapa sholat malam kita? Ini saya sholat malam. Kecuali kalau mungkin dia bisa apa? CCTV ya? Live. Live TikTok nggak bisa juga. Umroh masih bisa, umroh kan? Ini kayak umroh. Ada yang cium hajar aswad lain. Cium hajar mama lagi. Bisa ingatkan bisa main. Jadi pahalanya gitu kan? Cium hajar aswad itu sunnah. Berebut dengan laki-laki haram. Kalau dicium lain lagi, mana pahalanya lagi kan? Kenapa yang mendingan di hotel berdoa menangis sendiri lebih besar di dunia pahalanya daripada sibuk di majalah suara. Lalu bukan masih senggol sana senggol sini. Jika ada kena tangannya. Allah sekali, mas sekalian. Puasa itu memang berat. Puasa itu nanti seperti itu. Saya tidak maksud di puasa saja, tapi ada apapun yang lain. Dan semestinya Imam Malik dikritik oleh kawan-kawannya. Imam Malik itu ibadahnya biasa. Imam Malik ibadah biasa. Sampai Imam Syafi'i kita membandingkan antara gurunya Imam Malik dengan Imam Al-Lais di Mesir. Jadi Imam Syafi'i ini versi murid, tapi murid itu memang murid yang seperti itu. Kita nggak boleh, karena level kita jangan nggak seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bisa dia bilang antara Imam Malik dan Imam Al-Lais yang lebih fakih Imam Al-Lais di Mesir. Dengan kapasitas dia bisa menilai. Bagi belakang Imam Syafi'i kan dia tidak masuk sendiri kan, satu level dengan Imam Malik sama-sama mustahil mutlak. Tapi yang jadi pertanyaan, Imam Al-Lais dengan sebegitu hebat keilmuan dia, ada hari ini orang menyebut Imam Al-Lais. Ada pernah kan Imam Al-Lais itu? Baru dengar dengan Imam Al-Lais itu kan? Baru dengar ya? Iya. Ulama besar sesama dengan Imam Malik, keilmuan dengan Imam Syafi'i lebih dahsyat daripada Imam Malik. Tetapi kenapa pula Imam Malik ini keilmuannya berkah sampai hari ini dipakai? Ibadahnya biasa. Sampai ada kawan Al-Umari, kawan dia seangkatan dengan beliau itu asik beribadah di Mekah. Dia sampai kirim surat kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, ente pindah saja ke Mekah sama saya ibadah 4 lama sama saya. Di Madinah kau situ ngajar sedikit, ngajar kok, ibadahnya sedikit. Mari sama-sama saya di Mekah, kita ibadah habis besar dari dia. Saya kesian dari kau ini kata dia, ulama tapi ibadahnya sedikit. Ngajar gitu kan. Sampai disuratin sama kawan Imam Malik. Tapi kenapa Imam Malik sampai hari ini? Keilmuan beliau, kitab al-Muwatta beliau masih dibedah. Imam Al-Lais saya ingat, saya kenal. Kata para ulama, karena ada sir, ada sesuatu yang tersembunyi, ibadah tersembunyi yang diterima dari Imam Malik antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi rahasia. Maka ulama-ulama dahsyat, usah disebut Imam Nawawi di sana. Kenal kan? Ya. Kalau tak kenal sampai yang gila kan? Sampai hari ini, kalau boleh beliau punya kitab yang pakai hak cipta itu, berapa kaya Imam Nawawi itu. Dia tuh Shalihin, sebut saja percetakan penerbit apa di Indonesia ini terjemahan, itu mesti ada terjemahannya. Penerbit apa saja mesti ada terjemahannya. Apa rahasianya? Mesti ada sir antara dia dengan Allah Subhanahu. Dan itu tidak banyak. Nah kalau kita baca di antara ciri-ciri apa istimewa Imam Nawawi itu, dia jaga betul adalah soal makanan dia. Soal makanan. Apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi? Hatta yang syubhat pun dia tidak ambil. Jangankan syubhat, yang dia ragu saja dia tidak ambil. Tapi itu akan sir antara dia dengan Allah. Kita mungkin tak banyak, mungkin kita punya rahasia antara kita sama doa kita yang kita jaga, atau sedekah kita yang kita jaga. Tak banyak berapa sedekahnya. Saya cuma sedekah 1 hari 1000 misalnya, tapi tak ada orang tahu. Tangan kanan sedekah semuanya tidak ada tahu. Betul-betul dia rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri, nah ini kan punya penghasilan semua nih kan. Kalau saya pengajian istri emak itu rumah tangga, betul itu punya penghasilan. Penghasilan dari suami. Tapi kalau ini kan istri bagi semua kan. Betul. Benar. Betul kan? Ya, Jadi sisihkan mungkin setiap hari dia tidak sedekah 1000, sedekah 1000, sedekah 1000.
Nah, puasa Ramadan mengajarkan keikhlasan. Dia kerjakan karena Allah, dia tinggalkan karena Allah, dan bulan itu ada yang ikhlas. Dan nanti biarlah Allah yang mencatat. Nah, ini di bulan kita kan, kalau sudah bagus ikhlas ini, biarlah Allah saja yang tahu, biarlah Allah yang mencatat, biarlah yang urusan antara kita dengan Allah. Karena sudah terlalu banyak ibadah kita ini yang dipublish. Di waktu kita dilihat orang, laki-laki terutama, kita ngajar dilihat oleh orang, kita ngaji dilihat oleh orang, kita sedekah pun orang lihat juga. Dan apa yang kita miliki antara kita dengan Allah? Nah, salah satunya puasa. Ya. Dan inilah salah satu pelajaran dari puasa agar antara kita dengan Allah itu terjaga dengan baik. Makin bagus keikhlasannya, berarti nilai Ramadannya sukses. Kalau kita tidak bisa mengukur keikhlasan kita, berarti Ramadannya juga bermasalah. Ya, sebab pelajaran penting dari Ramadan itu tidak tinggalkan apapun semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena syahwat. Maka apa yang kita lakukan mesti karena Allah. Saya cerita sedikit. Umar bin Abdul Aziz, kenal kan? Umar bin Abdul Aziz ini keluar dari neneknya seorang ibu penjual susu, neneknya. Jadi begitulah berkahnya neneknya yang menjaga harta yang halal, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Umar itu sangat mencintai, dan begitu ada satu tawanan perang yang cantik, Umar pun jatuh hati. Waktu itu dia menjadi khalifah. Padahal Umar ini manusia sekali kan. Manusia itu kata Rasulullah diberikan emas satu gunung, sampai nanti dia tetap akan minta satu gunung lagi emas. Baru dia berhenti minta kalau dia sudah masuk yang barat. Jadi Umar itu, dia punya obsesi, punya istri yang terbaik. Siapa istri yang terbaik? Paling cantik, anak khalifah, kakeknya khalifah, saudaranya khalifah. Ada nggak perempuan di hari ini? Siapa lagi? Itu kan cuma satu orang kan? Anak khalifah, kakeknya khalifah, saudaranya khalifah. Betul kami. Dan suaminya juga khalifah di Timur Tengah. Namanya Fatimah binti siapa? Fatimah binti. Nah, dia sudah dapatkan itu. Apalagi kurang dunia ini? Satu-satunya perempuan, dan itu tidak terulang dalam sejarah. Anak khalifah, cucu dari khalifah, karena bapaknya khalifah, adiknya khalifah, saudara kandungnya khalifah. Dan khalifah ada lagi dalam sejarah. Itu cuma ada langkah itu. Sekali langsung seumur hidup dunia ini. Dia sudah memperistrikan Fatimah. Tapi begitu dalam perang dapat seorang tawanan, seorang perempuan cantik, Umar tergoda lagi ingin menikahi dia. Sebagai laki-laki tergoda. Padahal manusia perempuan terbaik sudah dimiliki, tetap tergoda dan ingin menikahi. Umar ingin dan perempuan itu pun tahu. Kayaknya khalifah lagi agak-agak aneh gitu. Dia pun merasa, tapi tak kunjung dilamar. Dia menunggu saja kan. Bila saatnya khalifah diumumkan isi hati, dia pun sudah siap-siap. Jadi saingan Fatimah. Dan Fatimah pun dibilang sama Umar, istriku lagi, hamba saya satu, kan jadi pilih Fatimah. Kata Umar, udah kau bebaskan, saya berdekakan dia. Saya bayar itu, saya berdekakan. Lepas itu saya nikah. Nah, Fatimah tidak melepaskan itu. Dalam pikir Fatimah ini kalau lepas, sayang berat. Kan segala sisi nanti bahaya ini gitu ya. Laki-laki sama perempuan juga begitu. Laki-laki ada laki-laki yang berikutnya, fitrah manusia boleh saja dia kagum pada orang lain. Sebab dia mesti menemukan kelemahan pada yang pertama, betul tak? Kalau kita punya kedua, maka kedua itu mesti kita menemukan kelemahan yang pertama. Nanti ketiga kita kelemahan itu. Semua manusia itu tidak kurang. Nah, akhirnya sampai kamu dia tidak masyarakat, tidak mau dibebaskan perempuan cantik. Sampai perempuan itu sama Umar bilang, kapan mau dilamar? Kapan Umar? Apakah kau mencintai saya? Akhirnya tidak cerita. Setelah beliau menjadi khalifah berubah
seluruh kehidupan dia berubah, semua orientasinya akhirat. Kalau sudah bicaranya semua akhirat, lillah saja, maka dunia sudah tidak ada nilai lagi. Maka riwayat mengatakan ketika beliau masih menjadi gubernur, itu masih perlengkai gayanya. Baju yang jubah yang beliau beli seharga 4.000 dirham, dia bilang masih terlalu kasar bagi seorang umat yang ambil 4.000 dirham. Mau tahu harga 1 dirham berapa? 1 dirham itu sekitar 3 gram perak. 3 gram perak. 1 perak itu 1 gramnya berapa ya? 60, 70. Nah, kita begitulah. Jadi berapa itu? 4.000 dirham. Terlalu kasar bagi seorang umat yang ambil. Begitu beliau jadi khalifah, sejak dibayar sampai beliau wafat, kata Fatimah, sejak itu beliau tidak pernah menyentuh saya. Malamnya untuk Allah, siangnya untuk umat. 2 tahun 5 bulan. Nah, apa yang menarik dari setelah dia jadi khalifah? Begitu suami berbuat total, apa kata Bang? Wahai suamiku, sekarang silakan nikahi perempuan itu. Kata umat, sudah terlambat. Paham kan? Sekarang ini sudah terlambat. Sebab satu pertanyaan tidak bisa dijawab kata Umar apa? Kalau aku nikahi lagi perempuan ini, apakah dia akan membawa aku ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak ada jaminan, saya sekarang sudah dipregnant ke dalam surga. Jangan ganggu lagi. Makanya kata Fatimah sampai beliau wafat, beliau tidak menyentuh istrinya sama sekali. Tapi ini tanda dasar menyentuh istri juga. Kayak mau bilang nanti. Ini memang kondisi mereka lah saat itu. Seperti Imam Nawawi kenapa tak nikah sampai wafat? Ini tentu dicontoh. Karena kondisi beliau memang saat itu memaksa untuk seperti itu. Ibnu Taimiyah, kemudian sampai ditulis satu buku judulnya Al-Ulama Al-Izzah, ulama yang menikah dalam keadaan bijak. Itu tentu dicontoh. Tapi begitu orientasi berubah untuk jalan akhirat. Ini berubah ini ya, letaknya udah di bawah kan? Jemaah sekalian Alhamdulillah dari sahabat yang mulu begini, saya pun belajar, kita pun semuanya belajar, dan kita selalu meminta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar semua proses perjalanan kita untuk menjadi lebih baik ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umur tidak ada jaminan, termasuk secara pemahaman tidak ada jaminan. Oh, dia makin paham agama, makin hebat ibadahnya, belum tentu. Sama dengan ungkapan, masa menteri agama masuk penjara? Itu masih nggak jadi. Menteri agama masuk penjara, ya biasa saja lah. Menteri agama masuk ke jabatan secara ini kan, orangnya kan balik ke dia masing-masing. Secara jabatan. Tapi yang jelas, semua kita itu punya peluang yang sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada pamrih potensi untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terlalu khusus. Di surga khusus tadi kalian yang cuma guru biasa saja jangan ada. Makanya masuk surga itu melalui ada berapa pintu? 8 pintu, ya kan? Bagaimana pasti berapa pintu? Sama aja ada berapa pintu surga? 8 pintu ya. Jana. 8. Nah, ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu birrul walidain, ada pintu puasa dan segala macam. Itu mengisyaratkan bahwa masing-masing masuk surga dengan kelebihan kita. Baik, mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Apa ada Pertanyaan? Ada juga tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu sesi tanya jawab, mungkin untuk di awal ini satu dari ibu-ibu, satu dari bapak-bapak, silakan yang berminat untuk bertanya dan angkat tangannya. Ada bapak ibu? Sepertinya sudah jelas semua ya bapak ibu ya. Ada. Di bicara. Tony. Keton Ustaz. Alhamdulillah hari ini Ini yang bikin status.
Sungguh luar biasa ilmu yang kita dapatkan dari istilah ini. Jadi kita Ada-adanya. Jadi Gimana itu? kenikmatan ya untuk mencapai suatu upload video keindahan dari ibadah yang kita lakukan. Dia pakai tulisan. Jadi ada suatu majelis Ustaz. Jadi mereka bertanya, jika pertanyaan sendiri minta ada jadi mohon penjelasan kepada Ustaz. Di situ dalam surah Al-Baqarah Ustaz ayat 7 yang mana Allah dan kalau kami mengendaki sungguh kami meninggikan derajatnya, tapi